Nah, di sini saya sudah menyediakan dua buah contoh untuk penulisan fungsi IPS dan akan kita bandingkan dengan penulisan fungsi if. Nah, contoh di sini untuk kota tujuan dan harga tiket kita bedakan. Yang kota tujuan kita gunakan fungsi if dan yang harga tiket kita gunakan fungsi IPS. Nah, kita lihat saja nanti bagaimana perbedaannya. Nah, contoh langsung saja di kota tujuan kita isi dengan fungsi if. Nah, sama dengan if kurung buka. Nah, kode penerbangannya sama dengan 101. Maka kota tujuannya Denpasar. Nah, if lagi B5 atau kode penerbangan sama dengan 102, maka tujuannya Yogyakarta. Nah, titik koma if lagi. Nah, kode penerbangan sama dengan 103, maka kota tujuannya Hong Kong. Nah, yang harus diingat ya, untuk penulisan karakter dalam fungsi if harus diawali dan diakhiri dengan double apostrof atau kutip dua. Nah, untuk yang belum paham tentang penulisan if di sini silahkan lihat di video sebelumnya. Oke, ada yang salah di sini. Kita tulis fungsi if-nya kurang sama dengan 104, maka Manila kurung tutup 4 kali. Nah, lalu di enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, yaitu Denpasar. Oke, kita coba kopikan ke bawah. Nah, maka Denpasar, Yogyakarta, Hong Kong, Manila, Medan. Nah, ini sama ya hasilnya. Misalkan 102 itu menghasilkan Yogyakarta. Oke, selanjutnya untuk harga tiket kita akan gunakan fungsi IPS. Nah, langsung saja sama dengan IPS. Nah, untuk fungsi IPS di sini jadi kita tidak usah mengulang-ulang fungsinya, jadi cukup di awal fungsinya saja. Di awal fungsinya kita menulis IPS. Nah, IPS kode penerbangan sama dengan 101, maka Denpasar maka harga tiketnya 500.000. Nah, titik koma. Nah, jadi kita untuk penulisan fungsi IPS di sini IPS-nya cukup satu kali. Kita langsung saja ke kondisinya atau kode penerbangannya. Nah, sama dengan 102, maka 600.000. Nah, kode B5 sama dengan 103, maka 700.000. Kode penerbangan sama dengan 104, maka 800.000. Nah, untuk penulisan formula IPS yang terakhir, jadi kita gunakan true untuk argumen di akhir kondisi. Nah, jadi true. Nah, kalau tidak ini maka 900.000. Nah, kita tutup satu kali lalu di enter. Nah, maka ini hasilnya untuk tujuan Denpasar itu 500.000 ya, sama. Oke, kita coba kopikan ke bawah. Nah, ini 500, 600, 700, 800, 900. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan fungsi IPS atau formula IPS di sini. Oke, untuk lebih memahami lagi kita masuk ke contoh yang kedua di sini. Nah, oke, di sini saya telah menyediakan sebuah contoh lagi untuk penulisan yudisium.
Di sini kita gunakan fungsi if yang satu kolom, yang satu kolomnya lagi kita gunakan fungsi ifs. Oke, kita langsung saja untuk yodisium. Yodisium di sini rentang nilainya jadi dari 90 nyampe ke 100 itu nilainya A, dari 70 nyampe 89B, 60 nyampe 69C, dan 0 nyampe 59 itu nilainya D ya. Oke, kita gunakan dulu fungsi if sama dengan if. Oke, nilai, nah ini lebih besar sama dengan 90, maka nilainya A. Nah, jika lagi if nilainya lebih besar sama dengan 70, lebih besar sama dengan 70, maka B. Nah, if lagi nilai lebih besar sama dengan 60, maka nilainya C. Nah, kalau tidak maka nilainya D. Kita tutup sebanyak 3 kali. Kita enter. Nah, maka ini akan menghasilkan nilai B. Nah, untuk 58 ini D karena kurang dari 59, terus 90A 85, ini 70 nyampe 89 itu nilainya B. Di sini kita langsung saja ifs. Nah, perumbukan nilai lebih besar sama dengan 90, maka A. Nah, titik koma, nilai langsung ke nilai lebih besar sama dengan 70, maka B. Nah, nilai lagi lebih besar sama dengan 60, maka C. Nah, kalau tidak true, nilainya berarti D. Nah, kita tutup enter. Oke, kita kopikan. Nah, maka ini akan menghasilkan nilai yang sama ya. Nah, itu saja video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.